Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Are Anarko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang menjadi pilihan pembaca ya Bang. Iya. Ini ada apa ini? Ini kayaknya seru nih ya. Ini yang pertama nih beritanya nih cukup seru ya. Iya. Sampai-sampai ada yang katanya merasa kepanasan. Di tengah cuaca yang memang panas Iya, ya. di tengah cuaca yang mencapai 36-37 derajat, dia lebih panas Iya. lagi rupanya. Ini sampai bercucuran katanya keringatnya. Karena diperiksa asisten pengawas Ya, katanya. semalam diperiksa, terus katanya ada yang nyari-nyari gitu ya. Oh, cari-cari mau apa? Mau bertamu Mau katanya. bertamu? Heeh. Ngapain malam-malam? Oh, bertamu. Mau ngapain Pak nyari? Mau bertamu aja. Ada alasannya ya. Iya. Nah, ini oknum jaksa dari Kejaksaan Batubara. Negeri atau Kejari Batubara nih EKT, inisialnya EKT. KT. Diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap keluarga tersangka. Nah, Kok tahu gitu ya? EKT. oh iya. Ini patut diduga melakukan pemerasan gitu ya, Bang. Iya, pemerasan senilai Senilai 80 juta. wah banyak ya. Jadi awalnya katanya EKT ini minta, laki atau perempuan nih? ini perempuan. Perempuan ya. Bisa juga ya. Bisa. Ya, katanya awalnya Heeh. sempat minta 100 gitu. 100. Jadi Wow. orang tua dari tersangka itu orang lah Bu, bantulah. Oh. Udahlah 80. Nawar ya. Iya 80 Nawar ya. lah jadinya. Terus Kayak kemudian Ipajar ya. terjadi lobby-lobby Lobby, dan heeh. pada proses pembayaran keempat itu sempat dibayar. iya sempat terekam gitu. Oh, yang pas mau bayar yang keempat Iya, terekam. Terus kan ada di dalam video itu dia gitu, maksudnya oh. tambah lah. Gitu. Oh. Iya. Bibirnya terbaca ya. Iya. Heeh. Kalau yang ahli dengan ahli membaca gerak bibir. mulut itu pasti tahu. Gitu kira-kira Bang. Dan Tambah ya. kemudian video ini mencuat sehingga oknum jaksa ini kemudian diperiksa asisten pengawas Kejati Sumur. Iya. Tapi yang kita herankan setelah pemberitaan ini muncul kemudian ada katanya pihak-pihak yang mencari wartawan gitu. Wartawan, yang, iya. Termasuk wartawan kita lah ya. Gitu. Itu katanya tadi mau bertamu itu. Iya itu nggak tahu lah mau bertamu ngasih Gimana parcel rumahnya, atau apa katanya kan. atau Udah mau lewat ngasih lebaran ini. bom molotov. Iya kan. Di mana rumahnya kan nggak tahu. Emang mau ngapain Bang katanya kan. Iya. Mau bertamu aja. Tapi kok malam-malam ya. Iya. Heran juga aneh. kita. Ini ada videonya Ada nggak? kemarin beliau diperiksa Oh. dengan biasalah kalau diperiksa ya agak menutup muka ya. Kemarin diperiksa. Kita punya videonya, kita lihat dulu. Ya, dapat kami sampaikan dari pukul 09 WIB tadi pagi dilakukan pemeriksaan di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait kasus terhadap oknum jaksa EKT dan selesai di pukul 18.30 WIB. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya besok tim bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan berangkat ke Kisaran, Kabupaten Asahan untuk memintai keterangan terhadap pelapor. Ya, ibu-ibu yang orang tua daripada tersangka dalam berkas itu yang dalam kondisi sakit stroke sehingga tidak memungkinkan untuk ke Medan, tidak Tinggi Sumatera Utara, sehingga tim datang ke
keabsahan untuk dimintai keterangan gitu. Bang, untuk pemeriksaannya boleh dibeberkan sedikit bang? Yang dimintai keterangan adalah tentunya kronologis tentang penanganan perkara dari mulai penerimaan SPDP sampai dengan tahap penelitian berkas, pelimpahan berkas, kemudian dilanjuti dengan tahap penelitian berkas. Juga tentunya kronologis terjadinya video tersebut, artinya ada pertemuan. Bang, untuk langkah yang akan dilakukan oleh pihak Kejati bang apabila EKT ini benar bersalah, apa langkah yang akan ditegaskan oleh Kejati bang? Apabila terbukti, tentu akan ditindak tegas sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kita tunggu bagaimana hasilnya dari bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nantinya setiap perkembangan akan kami sampaikan ke teman-teman. Ya itu tadi ya bang, keterangan dari pihak Kejati ya, Kejati Sumut. Jadi sudah diperiksa dan sudah dibebas tugaskan katanya. Iya. Sudah dibebas tugaskan dan sekarang di mana ditempatkan? Di Kejati lah bang, nonjob ya. Nonjob berarti nggak punya meja, jalan sana jalan sini lah ya. Iya, duduk lah dulu. Duduk. Jadi menunggu proses pemeriksaan memang dinonjobkan gitu guna memperlancar pemeriksaan. Ya. Kita ada reporter dengan Edward, mungkin kita bisa langsung sambungkan. Halo Edward. Halo bang, sore. Ya. Itu seperti apa sekarang penanganan kasusnya? Ya bang, semalam itu tanggal 15 bulan Mei 2023 EKT Oknum Jasa dari Batubara dilakukan pemeriksaan bang di Kejati Sumut terkait viralnya video dia diduga melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka bang. Nah, untuk pemeriksaan semalam pihak bidang pengawasan dari Kejati Sumut menanyakan terkait kronologis terjadinya perkara itu bang, perkara si keluarga tersangka dan juga terjadinya kasus yang untuk sekarang itu diduganya EKT ini melakukan pemerasan bang. Namun pihak Kejati belum berani membeberkan lebih besar bang terkait hasil pemeriksaannya hingga hari ini bang. Belum ini ya. Lebih rinci bang. Hasil pemeriksaannya belum disampaikan secara rinci oleh pihak Kejati ya. Kejati bang. Iya bang, belum bang. Si ibu EKT-nya ini sendiri sekarang ngapain Edward di Kejati Sumut? Apakah memang tidak dinonjobkan atau bagaimana? Nah, semalam kita minta keterangan dari pihak Kejati bang, katanya si EKT ini dicopot dari jabatan jaksanya dan sekarang lagi proses pemeriksaan bang. Untuk tinggalnya sekarang dia berada di Medan bersama dengan saudaranya bang. Maksudnya di Medan dengan saudaranya? Iya. Gimana? Dia kan menetap tinggal di Kejari Batubara bang, karena dia dinonjobkan. Jadi dia sementara di Medan untuk dalam pemeriksaan bang. Berarti nggak ngantor lah ya? Enggak bang. Oh, enggak. Pikir masih tetap ngantor ya, di situ diperiksa oleh kawan-kawannya sendiri. Ya tadi Edward sempat di video kita sempat mendengar bahwa akan meminta keterangan ya kalau nggak salah dengan pihak orang yang dimintai uang tadi. Kapan itu Edward? Dan rencananya ibu dari pelapor bang hari ini diperiksa. Diperiksa itu di Asahan karena mengingat ibu dari pelapor mengalami sakit stroke bang, jadi tidak bisa datang untuk ke Medan. Jadi tim dari bidang pengawasan yang meluncur langsung ke Asahan bang. Infonya ini kan dia dimintai awalnya berapa tadi ya, 100 gitu, kemudian jadi 80. Itu apakah sudah ada yang dibayarkan atau bagaimana Edward? Nah, info beredar sudah ada dibayarkan bang sekitar 35. Namun dari pihak Kejati sendiri kita minta keterangan hanya masih menunggu dari hasil pemeriksaannya semalam bang. Jadi untuk Kajarinya juga ada diperiksa nggak? Nah, semalam kita singgung nih bang terkait kan dia nih proses
tawar menawarnya ini yang diduga operasi ini kan di gedung Kejari Batubara nih bang. Kita singgung semalam apakah dari pihak Kejari ataupun jajarannya yang di Kejari diperiksa. Kejati bilang kalau dari pihak Kejari Batubara juga akan dilakukan pemeriksaan bang, diminta keterangan. Sudah diperiksa Kejarinya? Belum bang. Kapan? Nah, belum ada info lanjut dari Kejati bang, nanti kita pantau lagi bang. Ada indikasi nggak? Itu kan selain Jaksa Eka kan ada juga honorer berinisial B itu seperti apa statusnya? Nah, saat ini pihak Kejati belum membeberkan bang. Dia hanya terus mengatakan bahwasanya akan ada pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan bang. Oke. Teringatnya kasusnya kasus apa nih kemarin ya? Narkoba? Iya, narkoba. Tapi berkas perkara narkobanya sudah jalan ya? Untuk berkas perkara narkoba belum ada kita dapat informasi bang. Oke. Baik, Oke, Edward. barangkali nanti Terima kasih. di follow up pertama menyangkut soal rencana pemeriksaan Kajarinya seperti apa, kemudian juga soal keterlibatan dari honorer itu seperti apa, Ya, dan dalam perkara ini kan juga sempat muncul ada 3 nama polisi itu seperti apa, apakah nanti Kejati akan berkoordinasi dengan Polres Batubara atau seperti apa? Mungkin itu saja Edward, terima kasih banyak atas laporannya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih bang. Terima kasih. 80 ya. Tapi tadi ibu itu apa ya, kayaknya menyembunyikan wajahnya terus ya, nggak sempat ini. Tapi kita sempat dapat videonya ya kemarin. Ada. Oke, baiklah, kita akan ikuti terus kasus ini. Kita ke berita yang kedua. Ini agak aneh nih beritanya nih. Ada seorang ibu muda namanya Ainur Radiah. Ini kita ke Langkat ya. Ainur Radiah ini warga dusun Pasar 1 Hulu, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Ini TKI ya. TKI ya? TKI. Bukan TKI sih, namanya PMI. Sekarang apa namanya? Pekerja Migran. Pekerja Migran Indonesia. Ya. Nah, ya PMI, dia bekerja di Malaysia dan pamit pulang ke sana untuk bekerja kembali, tapi nggak sampai ternyata ke sana. Hilangnya nggak tahu di mana. Kayaknya dalam perjalanan menuju bandara Kuala Namu hilangnya. Nah, Hilang? iya. Jadi agak aneh kasusnya. Bukan ini. kejepit lip lagi nih kan? Nggak tahu juga. Nah, jadi dia rencana kan pulang dari sini sampai di Kuala Lumpur itu sekitar siang. Ternyata sampai di sana itu suaminya sudah menunggu sana. Dia sudah menikah. Sudah menikah dan suaminya menunggu sana di jadwal yang sudah dijanjikan. Si perempuan ini nggak datang, nggak sampai. Akhirnya diteleponlah kemari. Udah berangkat nggak dia? Sudah, kata kawan yang di sini kan, keluarga di sini sudah berangkat dia, kata dari tadi udah berangkat. Nah, tapi nggak sampai. Nah, dicek ke Kuala Namu, ternyata dia kan naik maskapai yang itu ya, yang gambar harimau. Nah, dicek ke sana, ternyata nggak ada. Apanya itu tiketnya itu tidak di apa namanya istilahnya tuh ya, kalau kita beli tiket tuh tidak tercheck in. Oh, berarti memang nggak berangkat. Berarti kemungkinan dia tidak berangkat. Nah, di manakah hilangnya, itu yang menjadi misteri. Dan dia sempat singgah di Binjai bersama seorang kawan yang lain. Nanti situ dijual ke bara. itu dia. Singgah ke bara nanti takutnya. Iya, tahu juga. Kawannya ini sama-sama bekerja di sana. Oh, gitu ya. Tapi belum tahu sampai belum, sekarang ya. Belum tahu. Iya. Ini ada videonya nih. Ada videonya. Coba kita lihat dulu. Dia berangkat dari rumah lebih kurang jam 8 pagi pada hari Sabtu. Hendak pulang ke Malaysia. Diantar adiknya ke
stasiun Stabat, stasiun angkot untuk menuju Binjai. Dari Binjai katanya dia tuh dijemput oleh temannya untuk menuju Kuala Namu. Jadi kami pertanyakan, keberangkatanmu dengan siapa? Nah, nanti ya ada teman yang nyusul di Binjai untuk menuju Kuala Namu. Teman macam mana? Teman nanti dia juga ikut ke Penang. Jam berapa kau berangkat nak? Jam 13.50. Dia terbang dari Kuala Namu menuju Penang. Setelah ditunggu beritanya sampai jam 3, suaminya nunggu di Penang. Sampai ditunggu sampai 4 jam. Jadi suaminya di Penang menanyakan, "Dek, kakakmu kok nggak nyampe-nyampe? Macam gimana ya?" Terus kakaknya melaporkan kepada saya bahwasanya kakaknya nggak nyampe ke Penang. Lanjut saya ambil inisiatif, jam 8 lewat, saya pergi ke Kuala Namu. Menanyakan kabarnya apakah sudah terbang dari Kuala Namu ke Penang. Jadi pada malam itu lebih kurang jam 12 saya datang ke Kuala Namu. Saya tanyakan kepada sama-sama penjaga-penjaga yang di situ tuh yang saya bisa tanyakan. Suruhnya naik ke lantai 3. Bertanya kepada pekerja loket Lion. Jadi saya tanyakan di atas, ternyata udah tutup, udah nggak ada pegawainya lagi. Jadi saya tanyakan kepada cleaning service, katanya tunggulah Pak, nanti jam setengah 4 pagi. Jadi kami tunggulah sampai pagi. Inap berarti Bapak. Jadi kami nginap di Kuala Namu. Nah itu ya pengakuan dari orang tuanya sampai menginap mereka di Kuala Namu gitu ya. Mungkin kita langsung bertanya ke reporter kita yang sudah menunggu dari awal. Ada Anil ya. Halo. Halo Nil. Halo, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, selamat sore Nil. Nil, tadi kan kita sudah dengar juga keterangan dari pihak keluarganya. Ini terakhir kali ada nggak komunikasi lanjutan dari korban ini kepada ayah atau ibunya Nil? Baik Bang, memang sampai saat ini komunikasi dari ibu muda yang hilang ini yang bernama Ainur Radiah itu sampai saat ini belum ada komunikasi Bang. Seperti memang yang kita ketahui menurut pengakuan ayahnya sendiri, Ainur Radiah ini sudah hilang itu sejak hari Sabtu tanggal 6 bulan 5 2023 yang lalu Bang. Seperti yang memang tadi sudah disampaikan oleh bapaknya sendiri, di mana pengakuan dari Ainur Radiah saat itu ia ingin hendak pulang ke Malaysia untuk kembali bekerja. Namun hingga ditunggu oleh suaminya di bandara Malaysia, Ainur Radiah ini tak kunjung tiba seperti itu Bang. Bahkan ayahnya juga tadi mengaku bahwasanya saat Ainur Radiah itu hendak berangkat ke Malaysia itu diantarkan oleh adiknya itu menuju ke stasiun Binjai Bang. Dan dari stasiun Binjai ia juga mengaku kepada orang tuanya nanti ada temannya yang sama-sama akan berangkat ke Malaysia seperti itu Bang. Namun hingga pukul 15 WIB waktu Indonesia bagian barat, suaminya itu menelpon ke adiknya mengapa kakaknya Ainur Radiah ini tak kunjung tiba di bandara Malaysia seperti itu Bang. Namun informasi yang kita peroleh dari bapaknya juga, di tiket bookingan pesawat yang dipesankan oleh Ainur ini itu ia seharusnya berangkat ke Malaysia pada pukul 13.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 seperti itu Bang. Namun karena tak mendapat kabar dari Ainur, ayahnya bersama keluarganya itu bergegas menuju ke Bandara Kuala Namu untuk mengecek apakah Ainur Radiah ini sudah berangkat atau tidak. Jadi mereka itu tiba di Bandara Kuala Namu dari kota Stabat. Itu tiba di Bandara Kuala Namu sekitar pukul
23 atau jam 11 malam Bang, karena mereka dari Stabat itu berangkat pada pukul 8 malam seperti itu. Begitu tiba di Bandara Kuala Namu, ayahnya ini sempat bertanya dengan beberapa petugas yang ada di bandara dan diarahkan menuju langsung ke loket Lion Bang, seperti itu. Karena pesawat yang di booking Ainur ini yaitu pesawat Lion menuju ke Malaysia. Namun ketika mereka sudah tiba di loket, pada saat itu loket sudah tutup dan buka lagi nanti sekitar pukul 4 pagi. Akhirnya ayah Ainur bersama keluarganya itu menginap di Bandara Kuala Namu hingga loket tersebut terbuka seperti itu Bang. Begitu dibuka, mereka sempat bertanya apakah memang anaknya itu pergi menggunakan pesawat Lion menuju Malaysia, dan mereka menerima seperti faktur atau seperti bon gitu, bon faktur itu bookingan Bang, bookingan pesawat. Jadi memang ada atas nama Ainur Radiah ini memang ada, namun tiketnya belum dibayarkan seperti itu Bang. Jadi tiketnya belum dibayar seperti itu. Jadi otomatis apa yang disampaikan oleh petugas ini, keluarga mengira ya memang Ainur tidak berangkat ke Malaysia, sedangkan tiketnya dia tidak dibayarnya seperti itu Bang. Tidak lunas ya? Iya seperti itu Bang. Dan saat dilakukan saat dilakukan penyelidikan oleh pihak keluarga sendiri, adiknya yang mengantarkan kakaknya. Jadi kan beliau ini tinggalnya agak di dalam Kecamatan Stabat Bang. Jadi mereka kalau mau menuju ke Kota Binjai ada terminal yang berada di Stabat, stasiun angkutan umum Bang. Jadi adiknya ini datang ke stasiun angkutan umum Stabat mencari supir angkot yang dinaiki kakaknya ini. Jadi sempat diwawancarai sama supir angkot. Memang supir angkot itu mengaku ia mengantarkan kakaknya ini hingga ke terminal stasiun Kota Binjai. Oh berarti Nil, adiknya itu hanya mengantar sampai Stabat ya? Benar Bang. Tidak sampai Binjai saja. Iya benar Bang, tidak sampai Binjai Bang. Jadi pengakuan supir tadi, bahkan supir itu sempat bertanya Bang dengan Ainur hendak pergi kemana. Menurut pengakuan dari supir, bahwasanya Ainur itu tidak berangkat ke Malaysia, tapi sependengaran supir itu berangkat ke Kota Padang Bang. Seperti itu. Itu pengakuan dari supir ke keluarga. Seperti itu Bang. Namun saat ditanyai soal apakah ia ada bertemu dengan temannya itu, supirnya tidak mengetahui lebih lanjut seperti itu Bang. Jadi atas kejadian ini memang warga sudah melaporkan ke Polres Langkat tanggal 8 Mei hingga sampai ke penyelidikan seperti itu Bang. Apa tadi ya? Dia kan mau pergi katanya sama kawannya. Apakah pihak keluarga itu mengenal temannya ini enggak Nil? Ya itu memang sudah sempat kita tanyakan. Memang dia tidak ada bercerita Bang dengan pihak keluarganya, temannya ini laki-laki atau perempuan pun keluarga tidak mengetahui Bang siapa temannya ini seperti itu Bang. Cuman hanya mengaku kepada keluarga dia akan berangkat bersama teman yang dari Binjai sama-sama menuju Malaysia seperti itu Bang. Ya, dan Ainur ini kan infonya sudah menikah ya Nil. Dia menikah dengan warga Malaysia atau warga Indonesia Nil? Baik Bang, Ainur sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak yang sudah berusia 8 tahun dengan warga negara Filipina Bang. Oh Filipina. Iya, dengan warga negara Filipina, dan Ainur sudah bekerja di Malaysia hingga ia menikah itu sudah 14 tahun Bang. Jadi mereka ini tinggal di Malaysia dengan suaminya yang berasal dari warga negara Filipina Bang. Filipina bukan di Moro ya? Iya. Bukan ya? Ya Bang? Bukan warga Moro Filipina ya? Filipinanya bukan di Moro ya? Bukan Bang, bukan, hanya warga Filipina gitu saja Bang. Itu agak lain indikasinya kalau ke sana ya. Apakah selama 14 tahun masih WNI dia Nil? Untuk Ainur sendiri masih WNI Bang, masih WNI. Jadi statusnya itu masih TKW lah Bang. Jadi asal sudah pulang, udah selesai kontraknya itu diperpanjang lagi, dia bekerja lagi Bang di sana. Di salah satu pabrik elektronik Bang. Ya, tadi kan ada sedikit informasi dari
sopir angkot itu ya, yang kalau tidak salah katanya dia mendengar bahwa Ainur itu akan ke Padang ya, Sumatera Barat. Pihak keluarga sendiri ada nggak, Nil? Iya, Sumatera Barat. Keluarga dari Ainur ini sendiri, apakah punya misalnya gambaran kalau dia ke Padang kira-kira kemana gitu? Ke rumahnya siapa? Mereka punya kenalan di sana atau bagaimana? Ada nggak gambarannya, Nil? Baik Bang, untuk keluarga Ainur sendiri memang menurut pengakuan dari ayahnya itu tidak ada Bang di Kota Padang seperti itu Bang. Seperti itu. Jadi pun memang setelah terhilangnya Ainur mulai tanggal 6 Mei itu sampai saat ini bahkan beberapa media sosialnya sudah tidak aktif, di telepon pun sudah tidak aktif Bang. Namun informasi yang kita terima memang keluarga sudah berupaya itu mengecek mutasi di bank Bang, di mana terakhir dia melakukan transaksi itu masih diupayakan oleh pihak keluarga Bang. Sebelum dia ini kan kayaknya kalau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini kan artinya Ainur ini ada upaya untuk menghilangkan diri ya, tanda kutip ya. Nah, apakah ada gambaran dari pihak keluarga sendiri sebelum kejadian ini, apakah ada melihat hal-hal yang aneh, gelagat-gelagat dari Ibu Ainur ini atau enggak, Nil? Ada enggak, tadi sempat ditanyakan? Ya, baik Bang. Jadi memang menurut ayah Ainur sendiri karena dia kan pulang dari Malaysia pulang ke Indonesia itu karena libur ya Bang, karena libur Lebaran, jadi dia pulang ke Indonesia. Dan memang pengakuan dari ayah Ainur sendiri, mereka tidak ada terlibat cekcok Bang. Bahkan sebelum berangkat itu hubungan Ainur dan keluarga itu harmonis saja seperti itu. Begitu juga dengan suaminya. Jadi kalau di video ada saat wawancara Bang, itu ada laki-laki di sebelah kanan dari ayah Ainur. Ya. Itu merupakan lakinya Bang. Itulah warga negara Filipina ya Bang. Jadi beliau sudah hadir juga di Kabupaten Langkat Bang. Memang saat kita wawancarai Bang, terbatasan bahasa, jadi belum terlalu banyak mengerti bahasa Indonesia Bang. Aneh nggak pakai bahasa Tagalog gitu? Mana tahu bisa ya kan? Oke, Nil, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti lah, khususnya mungkin jejak-jejak daripada Ibu Ainur ya. Ini kemana gitu kan? Apakah barangkali dia punya teman di Sumatera Barat karena sudah malas jadi TKI, mungkin dia jual sate Padang atau jual bantu rumah makan lah kan gitu kan. Ya kan nggak tahu ya, karena terbatas informasi, barangkali dia punya kenalan mungkin saat di Malaysia yang ternyata orang Minang kan gitu. Dan nanti kalau pulang ke Indonesia mau balik lagi kerja di Padang aja gitu kira-kira kan. Mungkin itu nih yang bisa di follow up. Ya, sama ke polisi juga Nil, di istilahnya tetap dipantau ya. Siap Bang, akan kita tidak lanjuti Bang. Baik. Oke, Nil, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali Nil. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, agak mengherankan juga nih kasusnya kan ya. Kita nggak tahu Bang, barangkali dia di Malaysia mungkin punya kenalan orang Sumatera Barat yang dari TKI, mungkin udah Nur nanti kalau kembali ke Indonesia mau balik lagi udah ngapain lah, kerja aku aja lah ya kan. Nah, itu tadi aku buka apa ini warung makan Padang baru ya, makan Padang. Jalan sini daripada jauh-jauh kali kan. Dia pula pikirnya kan. Aneh ya. Belum jelas ini ya. Iya, masih ngambang-ngambang semua ya. Pikir ada satu konflik dengan keluarganya atau konflik dengan suaminya. Misalnya kan, misalnya lari misalnya dari suaminya kan. Udahlah mau ke Malaysia, tapi sudah punya anak juga kan. Betul. Makanya agak aneh nih. Aku khawatir terjadi ini ya yang tidak diinginkan sih. Nah itu yang kedua. Iya. Dan jangan lupa ini kita live di TikTok nih ya. Live TikTok juga ya. Di TikTok ya. Kita TikToker sekarang. Berarti kalau di TikTok jangan lupa tap-tapnya ya. Iya. Tap-tapnya yang mau ngasih gift boleh. Gitu ya. Iyalah. Kalau ada ngasih harimau kita guling-guling sih. Mana tahu ada yang mau ngasih kan. Tapi yang agak mantap lah, jangan bunga-bunga sedikit. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga. Kita lanjut
ke berita yang Ini ada ketiga. apa, Bang? Ini terkait dengan apa penipuan jual beli tanah. ini, Oh, jual beli tanah. mantan ketua partai ini. Iya, yang membuat jadi menarik adalah ini diduga pelakunya ini salah satunya inisial IPM, mantan ketua salah satu partai baru ya. yang melejit Iya. Betul, betul. di Tanjung Balai ya. Ini menurut korban Rusli Faisal Nasution, ini dialaminya pada udah setahun sebenarnya, Januari 2022. Cuma kasusnya sampai sekarang belum selesai dan pelaku masih bebas berkeliaran. Lah, ya. Nah ini dia beli tanah begitu ya di kawasan, Di kawasan Johor gitu ya. Johor di Medan ya belinya. Iya di Medan. Kawasan Jalan Eka Surya ini seluas 1.447 meter persegi dari kedua pelaku. Hanya saja Kemudian tinggi juga ya harga tanahnya sampai 1,3 ya. 1,3 M. Jadi dia bilang masalah tanah ini aman nggak, katanya kan. Aman, kata pelaku ya. ya. Kalau udah mau jual ya aman aja pokoknya, yang penting duit masuk gitu ya kan. Tapi ini udah dipanjar Bapak memang belum lunas sih, udah dipanjar tapi habis itu hilang. Oh, setelah dicari tahu ternyata tanah yang dibelinya itu nggak terdaftar. Iya. Tidak terdaftar di BPN Deli Serdang. Artinya tidak aman tanahnya. Iya, berarti ada punya orang lain gitu ya. Bapak ini pun sama. Iya, nggak dicek dulu. Cek dulu ya baru kan? bayar, ya kan. Betul. Ya kan, kita aja pun kalau mau beli apa misalnya tengok apa lauknya gitu, makanannya, jadilah gitu ya. Iya. Udah bungkus aja. Dikasih ikan tongkol yang udah 3 hari. Yang dilempar ke dinding mental. Beli tanah ini bukan COD. Kalau COD iyalah. Ini ada videonya dia. Ada, kita lihat dulu. Dari kami kepada Pak Suradi dan juga Irwansyah Putra Magolang. Pertama, saya menjumpai Kepling. Kata Bapak Kepling, Pak Bobo, bahwa tanah itu bermasalah. Jadi saya menemui Badan Pertahanan Deli Serdang, BPN Deli Serdang, melalui surat. Mereka membalas kemudian dengan surat dengan barcode bahwa surat daripada tanah tersebut tidak terdaftar. Nah, oleh karena itu berdasarkan itu saya sudah merasa kena tipu. Oleh karena itu saya melaporkan kedua orang ini, Suwadi R dan Irwan Saputra Margolan, ke Polresta Kota Medan. Dan setelah diselidiki oleh polisi di situ, dijumpai fakta bahwa ternyata di tanah situ adalah merupakan sudah terbit surat hak milik orang lain. Jadi disitulah makanya pelaku pertama itu ditangkap oleh polisi dan ditahan. Tapi herannya Irwan Saputra Margolang bisa dia tidak ditahan, tidak diproses sampai saat ini bebas. Inilah mudah-mudahan. Rumah ini di mana, Pak? Untuk alamatnya ini di mana? Alamat Irwan Saputra Margolang adalah di daerah Menteng, Medan Tenggara, yaitu Itu tadi ya Bang. Dan akhirnya memutuskan melapor karena memang sudah tidak jelas gitu ya kira-kira ya. Ya mungkin kita langsung ke reporter kita, ada Bung Pian ini ya. Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Selamat sore. Pian. Ini tadi kita sudah berupaya mengonfirmasi juga ya, terlapor ya Pian, tapi tidak ada jawaban begitu ya? Ya, barusan terlapor ini sempat menghubungi saya Bang dan memberikan jawaban Bang terkait dugaan kasus
penipuan jual tanah ini Bang. Nah menurut dari si Irwansyah Putra ini sendiri mengaku bahwasanya dia pun korban Bang dalam kasus tersebut, di mana dia awalnya itu membeli tanah tersebut dari Suhadi ini Bang. Namun setelah itu dia mengurus sertifikat dan juga berbagai keperluan administrasi dan memberikan uang juga Bang kepada orang begitu untuk mengurus sertifikat. Nah di tengah perjalanan rupanya dia pun tertipu Bang. Lalu diam-diam si Suhadi ini menjual tanah tersebut kepada si Rusdi ini Bang, sehingga tanpa sepengetahuan dari si Irwansyah ini, kemudian belakangan diketahui dan si Irwansyah ini mengatakan bahwasanya ingin meminta begitu uangnya kembali dari si Suhadi ini Bang. Nah singkat cerita, karena dibatalkan oleh si Suhadi ini pembelian tanah tersebut, dan si Irwansyah ini diberikan uang begitu Bang, 100 juta rupiah. Nah uang tersebut diberikan oleh si Rusdi ini Bang. Nah dari situ dia sudah tidak ingin melanjutkan membeli tanah tersebut, dan tanah itu akhirnya di proses pembeliannya terhadap si Rusdi ini Bang. Nah si Irwansyah ini juga sudah membuat laporan karena dia itu juga merasa ditipu ke Polrestabes Medan Bang. Tadi Kasat Reskrim Polrestabes Medan juga sempat kita tanyai mengenai kasus ini. Memang benar laporan tersebut sudah diproses oleh pihak kepolisian dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun tersangka itu hanya satu orang Bang, si Suhadi ini. Nah untuk laporan terkait si Irwansyah ini, menurut keterangan polisi itu tidak memiliki bukti yang cukup sehingga si Irwansyah ini tidak ditetapkan sebagai tersangka Bang. Begitu Bang. Berarti sebelumnya Pak siapa namanya nih yang Irwansyah ini tidak berhubungan dengan Rusdi itu? Ya dia tidak berhubungan dengan si Rusdi karena dia tuh awal mulanya ini si Suhadi ini Bang yang menjual tanah di sana Bang. Awalnya dia tuh menawarkan ke si Irwansyah, setelah dipanjar oleh Irwansyah dan diurus surat sertifikatnya, lalu tiba-tiba si Suhadi ini menjual kepada si Rusdi Bang, dan pembelian si Irwansyah ini dibatalkan sehingga uangnya itu senilai 100 juta dikembalikan Bang, begitu Bang. Agak jelimet ya. Jelimet ya. Jadi Suhadi awalnya mau menjual kepada Irwansyah. Tapi tiba-tiba menjualnya kepada Rusdi gitu ya. Iya Bang, begitu Bang. Oh gitu. Dan Irwansyah membohongi Rudi gitu kira-kira. Tapi kenapa si Irwansyah ini mengejar Rusdi? Siapa yang Suhadi? Mengejar Suhadi. Ini agak berputar-putar memang. Iya. Kalau yang jelimet putar-putar ini. Perkara ini akhirnya seperti apa, Pian? Ini kan tadi Rusdi juga melapor gitu dan Irwansyah juga melapor gitu. Ya, memang dalam kasus ini yang dialami oleh si Rusdi ini, dia tuh kan melapor dua orang tersangka Bang. Ya. Itu bernama Suhadi dan juga si Irwansyah ini Bang. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan didapati bahwasanya yang menjadi tersangka itu adalah si Suhadi Bang. Sementara si Irwansyah ini tidak terbukti karena dia menerima uang 100 juta dari Rusdi ini karena itu uang pembatalan dari pihak Suhadi ini Bang, karena tanah itu kan awal mulanya dijual sama si Irwansyah dan tidak jadi. Nah karena untuk ganti rugi, uang tersebutlah dikembalikan ataupun dikembalikan sama si Rusdi ini Bang, dikirimkan melalui rekening ke rekening si Irwansyah Bang, sehingga si Rusdi ini menganggap bahwasanya si Irwansyah ini juga terlibat dalam kasus penipuan itu Bang. Oh gitu. Padahal waktu penyerahan awal uang itu apa tidak dijelaskan bahwasanya Pak, ini uang Bapak ini adalah uang ganti rugi saya Pak, atas permintaan Suhadi. Tidak ada dijelaskan begitu ya?
Ya, menurut pengakuan dari Rusdi ini tidak ada dijelaskan. Namun tadi menurut keterangan dari si Irwansyah itu sudah dijelaskan Bang sejak awal persoalan tanah tersebut dan uang yang ditransferkan kepada si Irwansyah ini Bang. Oke. Berarti, Ya, berarti Irwansyah yang rugi besar kayaknya. Enggak. Ya belum tahu juga sih. Belum ya. tahu sebenarnya ya, masih Iya nanti kalau kita bergantungan bilang awal. Irwansyah rugi, tahu-taunya dia juga ikut ini kan. Iya betul. Kasusnya ini sendiri masih terus bergulir nggak, Pian, oleh Pak Rusdi Faisal Nasution ini kan katanya mau melaporkan 2 orang. Apakah kedua-duanya diteruskan atau memang polisi hanya meneruskan Suhadi? Ya, terkait laporannya memang menurut keterangan Kasat tadi sudah selesai begitu Bang proses penyidikannya dan tersangka juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan juga sudah disidangkan kemarin katanya Bang. Gitu Bang. Sudah silakan. Oke, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti seperti apalah penanganan ini karena kan yang sudah disidang itu si Suhadi ya. Bang. Oh, berarti dia mau minta ini si Rusdi minta Irwansyah juga dipenjarakan lah gitu kira-kira karena uangnya belum balik gitu kira-kira ya. Iya Bang, begitu Bang. Oke. Kasus si Rusdi ini, si Irwansyah ini juga harus dijadikan tersangka juga Bang. Iya, nggak mau rugi memang betul karena lumayan besar duitnya ini. Iya. Ya mungkin barangkali itu saja Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya. Nah ini agak berputar-putar. Bulat ya, memang. muter-muter ya kan. Kalau Kayak cakap Bapak calon presiden. saya nggak mau nanti kita dituduh yang bukan-bukan. Iya kan. Soalnya Rusdi, Irwansyah, Dan Suhadi, uangnya sekian. Ya tuh gimana nih? makanya waktu penyerahan uang itu dijelaskan nggak gitu kira-kira Pak Rusdi, ini duit yang Bapak serahkan ke saya adalah uang ganti rugi ya Pak. Ya. Atas kerugian saya terhadap pemilik tanah awal si Suhadi kan gitu kan Suhadi yang jual ini. Tapi belakangan kok tiba-tiba jadi ribut berarti kan ada miskomunikasi di awal. Ya kan berarti. Apakah barangkali Irwansyah udahlah yang penting terkirim dulu kan gitu. Itu kan berarti kan yang 100 juta yang harusnya punya artinya kan si Irwansyah ini awalnya kalau kayak gitu ya logikanya. Irwansyah ini kan sudah mengeluarkan uang 100 juta kepada dikasih sama Suhadi. Suhadi membalikkan. Enggak, belum. Jadi? Kan belum. Suhadi belum membalikkan itu. Irwansyah menagihnya. Terus ada yang mau beli tanah, gitu kan? Itulah terakhir dibuat Suhadi duit yang mau beli tanah itu diputarkan. Oh gitu. iya baru agak ini aku ya. Berarti gitu. Udah pakai duit itu aja lah. Uang itu diambil sama dia, gitu ya. Yang gitu cepet limpul diambil sama si Suhadi, gitu ya. Berarti memang Pak Rusdi yang rugi besar. Suhadi yang cair banyak. Bandel Suhadi. Iya, ya. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya. Tadi pertama menyangkut adanya oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan. Tambah yang minta tambah tadi ya. Iya, sekarang sudah diproses di Kejati Sumut. Dinonjobkan juga dan tengah menjalani pemeriksaan dan mungkin nanti akan mengarah kepada pihak-pihak lain apakah itu Kajari atau ada honorer ya itu masih akan dikembangkan. Ini tindakan yang mau apa itu patut kita sorotin juga tuh kayaknya tuh ya. Yang mau bertamu tadi. Oh iya. Ya kan betul. itu Ada kan juga, nggak bisa juga itu ya di era seperti yang sekarang. Katanya orang suruhan dari sana lah ya, yang berupaya diduga mengintimidasi lah soal pemberitaan. Nah ini akan kita cari tahu juga siapa orangnya sebenarnya. Patut di inilah ya, patut diduga. Bukan diapresiasi tapi patut diwaspadai. Patut diwaspadai. Namanya ada ya, yang di screenshot ya. Screenshot itu ada namanya ya, tapi udahlah nanti kita lihat aja. Itu yang pertama, yang kedua menyangkut masalah apa tadi Bang? Kehilangan dari Bu Ainur ya, yang katanya mau ke Malaysia tiba-tiba
tidak ada dan tidak sampai ke Malaysia gitu. Ke Malaysia. Kabar terakhir dia ke Sumatera Barat katanya, tapi belum Itu dapat dipastikan ya gitu itu tadi pendengaran samar dari Samar sopir sopir, ya, sopir yang mengantarkan Ibu Ainur ini Padang dari katanya. bukan ke iya Ya. betul dia Dia dengarnya gitu. maksudnya supirnya nggak ke Padang. Iya iya. Dari Stabat ke Binjai ya kan, mungkin ngobrol-ngobrol ya di situ, dan dari obrolan itu dia samar mendengar bahwa Ibu Ainur ini bukan mau ke Malaysia tapi mau ke Padang gitu. Ya itu yang kedua. Aduh, ini agak bersin ya. Itu yang kedua. Panas ya berapa Iya, derajat panas, tadi? Betul. Habis dari panas masuk ke studio yang dingin. Dingin. Jadi dia Kejadian. betul. Apalagi tadi jalan berputar-putar. Oh iya. Agak disekat sana sekat sini katanya. Masih? Ada. Oh Iya, tadi Ibu Negara datang. Katanya. itu satu. sehingga agak repot lah kita kan jalan sekat-sekat gitu kira-kira. Iya. Ini nanti kita datang ke Kodam. Itu yang kedua ya. Kita kembali. Ini yang tadi ketiga itu menyangkut jual tanah gitu Jual ya. tanah. Yang kasusnya agak jelimet. Tapi akhirnya setelah kita runut dapat ya. Dapat. Oke, Suhadi gitu ya. memang Suhadi. pemainnya. Tapi kita belum tahu juga Belum tahu. apakah dalam perjanjian penyerahan uang di awal itu sudah ada bahasa soal misalnya, Pak, duit yang Bapak serahkan ke saya ini adalah uang ganti rugi saya terhadap Pak Suhadi si Pak pemilik Suhadi, tanah si gitu pemilik ya. tanah. Nah ini yang Tapi kita- tanahnya sendiri katanya sudah punya orang lain. berarti udah dijual Suhadi lagi. Kok bisa sih? Aduh. Ya ketika sudah dicek kan, Iya, dicek ke betul. BPN di Liserdang ternyata bukan punya ini surat tanah itu punya orang lain atas nama orang lain gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa bisa terungkap lah ya. Nah, Oke, mungkin barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Ini tadi kita mendapat kabar bahwasannya Presiden akan berkunjung kembali ya Ke ke Labuan Batu katanya. Medan nanti Medan. terus mau katanya cek ombak ke jalan rusak di desa Sona apa ya namanya, Sona Martoni atau apa Ya, gitu ya. pokoknya di kawasan Labuan Batu Utara Kabupaten ya. Labuan Batu Utara itu Ya. memang parah tuh ya. Mudah-mudahan Sudah lah ya bertahun-tahun. bisa dicek dan mudah-mudahan Pak Presiden juga bisa bisa cek lebih banyak lah tentang proyek-proyek jalan di Sumut ini yang terindikasi korupsi gitu. Iya, kalau berdasarkan data dari PUPR itu dibanding Lampung sebenarnya lebih banyak sini. Jadi Di peringkat kedua. jalan provinsinya itu peringkat 1 kerusakan, jalan kabupatennya peringkat 2. Terbalik. Jalan kabupatennya peringkat 1, jalan provinsinya peringkat 2. Terburuk Di wilayah Sumatera. di wilayah Sumatera. Jadi Lampung ada apa-apanya sebenarnya Iya. sama Sumatera Utara. Betul. Tinggal nanti seperti apa ketegasan dari khususnya dari Presiden dan kemauan dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki temuan-temuan BPK sebenarnya. Nah, itu saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat Sore Medan.